penanganan COVID ya. Iya. Tapi kan iso kembali lagi Sehingga di Perpu untuk waktu itu di Perpu Presiden. Nah, waktu Pak Sutir Santoso JR ya malah Dora menyadari ya konco lebih memperjuangkan perpanjangan jalan. Yo strategis dapat dana desa entah disalurkan entah tidak. Kan ngono, entah disalurkan entah tidak perpanjangan masa jabatan 2 tahun lumayan memang. Tapi kan tidak memikirkan nanti ke depannya berikutnya seperti apa. iya. Desa itu kan negara, ini bisa disebut negara kan karena adanya desa lah. Kalau desa nggak diakui, desa marwah desa tidak diakui, marwah desa tidak di ini, terus apa yang dimiliki desa? Sumber daya dikeruk, setorkan ke pusat. Nah kalau yang nggak punya sumber daya alam misalnya, habis jadi apa? Iya, bisa. Orang bisa bergerak. Makanya teman-teman kepala desa itu harus menyadari bahwa perjuangan teman-teman kepala desa seniornya dia yang itu terdahulu dihargai ya. itu harusnya diperjuangkan. Kok mek demi untuk perpanjangan jabatan 2 tahun terus jual beli jabatan. Harusnya itu diperjuangkan. Undang-undang desa itu tidak membatasi gerak kepala desa, justru memberikan kewenangan desa untuk mengelola aset-aset desa, sumber daya alam desa, termasuk mendapatkan dana APBN 10% dari negara, itu sifatnya wajib. Nah kalau itu nggak diperjuangkan terus mau jadi apa? Iya. Mau jadi apa negara ini kira-kira? Lah lucunya pengangkatan perangkat, pemberhentian perangkat desa itu kan kewenangan kepala desa. Bahkan SK pun yang menerbitkan kepala desa. Terus pesan peraturan. Nah, kenapa harus mengikuti perda? Loh, masa undang-undang kalah dengan perda dan perbup? Logikanya di mana? Sekalipun memang itu kewenangan dari kepala daerah. Sekalipun memang bupati itu secara struktural memang di atas kepala desa. Tapi kepala desa itu sudah diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 tadi. Kan gitu. Iya, Mas. Terus kewenangan desa dalam hal ini sebagai apa, Kak? Maksudnya itu? Nah, kalau pengetahuan saya memang tidak seberapa dengan beliaunya yang memang pencetus Undang-Undang Desa itu sendiri. Kenapa saya bilang? Pak Sutir Santoso itu dulunya sebetulnya adalah aset negara. Karena kenapa saya bilang aset negara? Karena lahirnya Undang-Undang Desa adalah buah perjuangan beliau dengan para di Nusantara, juga teman-teman sejawat kepala desa pada masa itu. Gitu loh. Sehingga beliau punya kewajiban mempertahankan Undang-Undang Desa itu karena menurut beliau desa ini memiliki banyak sumber daya alam yang harus memang dikembangkan oleh desa. Terus peraturan desa juga mengacu pada kewenangan kepala desa, gitu loh. Jadi tidak bergantung lagi pada pemerintahan, bantuan pemerintah, karena Undang-Undang Desa sudah menjamin bahwa desa mendapatkan haknya sebesar 10% dari APBN. Gitu loh. Nah, pengelolaan dana APBN itu wewenang murni kepala desa. Atau kembali ke desa kan gitu kan. Iya. Gitu. Ini pengetahuan yang tidak seberapa ini kan saya sampaikan sebagai legasi dari almarhum Bapak Sutir Santoso kan gitu. Iya, Pak. Desa itu jadinya seperti ini ya. Loh iya, kalau memang dibiarkan seperti ini, efeknya ya seperti di Kabupaten Pati kita ini terjadi dimainkan terus, terjadi jual beli jabatan dengan nilai yang bervariatif hingga nilai yang sangat fantastis. Ini kan dugaan seperti ini kan ini praktek-praktek seperti ini kan praktek-praktek terorganisasi. Karena apa? Karena seolah-olah ini sudah ada yang mengondisikan. Sedangkan tadi seperti yang saya bilang di awal, pengisian perangkat desa dan pemberhentiannya itu wewenang kepala desa. Seandainya pun ada
peraturan untuk administrasi kan tidak ada masalah, bisa menjadi nilai tambah dari PAD desa atau sebagainya kan gitu kan, atau masuk di kas desa atau seperti apa kan, seperti itu. Nah kalau ini kan jelas penyelewengan bisa terjadi dari bawah, peraturannya sekian nyampe ke pengepul mafia celeng-celeng itu kan bisa naik sekian ratus juta lagi kan gitu. Jadi tidak ada kompetisi untuk betul-betul perangkat desa ini bersih ya, bersih. mampu. Nah, ini kan tidak lagi cakap atau tidak, akhirnya kan yang mana yang punya uang besar itu yang jadi kan begitu. Itu loh. Karuan lelang jabatan